percaya semua untuk kebaikanku bila nanti. Shalom saudara, selamat pagi, apa kabar? Luar biasa tentunya ya, berkat Tuhan senantiasa luar biasa dalam hidup kita. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih ada, ini semua karena kebaikan Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Sekalipun kita mungkin mengalami sakit penyakit, kita disembuhkan Tuhan dan kita kembali sehat. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, mari nyatakan segala iman di dalam kehidupan kita supaya ibadah kita hari ini tidak sia-sia. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan, buat penyertaan, perlindungan, kasih Tuhan, berkat-berkat yang melimpah, baik jasmani maupun rohani. Sepanjang minggu ini kami dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dari segala sakit penyakit. Sekalipun kami mengalaminya, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan kami. Bahkan Tuhan menjaga kami dari segala hal yang mengerikan, sehingga kami ada seperti kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami tetap masih beraktivitas, berusaha, berdagang, berjualan, melayani Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami ingin memuji-muji Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami, khususnya hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Urapan kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua, pelayan-pelayan Tuhan, baik WL, singer, pemain musik, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan multimedia, soundman, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan, baik yang kelihatan maupun yang tidak terlihat. Tuhan memberkati dan mengurapi kami semua. Terlebih juga jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati mereka dengan iman, dengan kekuatan, dengan kasih. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan mereka senantiasa. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini, karena hari ini adalah saat yang indah, saat memuji Tuhan. Haleluya, kita persembahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau bersorak buat Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati, dan kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan pujian ini menguatkan bagi kita bahwa saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Tapi Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menolong kita. Kita bersyukur punya Allah seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolong ku hanyalah dirimu,
kasih Tuhan Yesus. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Engkau Tuhan, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini boleh kembali berjumpa dengan saudara. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah kembali memberikan kesempatan buat saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman. Kita satukan hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, oleh anugerah Tuhan kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan. Dan tiba waktunya kami mau duduk diam di kaki Tuhan untuk terima kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan ambil alih pemberitaan firman ini sebab hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Roh Kudus, Engkau yang boleh berbicara lewat mulut bibir lidah hamba-Mu, sehingga setiap kebenaran yang disampaikan boleh sungguh-sungguh menguatkan setiap kami, mengajar setiap kami untuk boleh semakin mengerti kebenaran. Kami menolak segala kuasa jahat yang mencoba mencuri benih firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau siapkan mata, telinga, hati, dan pikiran kami untuk terima firman. Bicaralah Tuhan Yesus sebab kami semua siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saudara kita akan belajar satu tema yang luar biasa memasuki bulan Agustus ini, yaitu Kristus menjadikan kita lebih dari pemenang melewati segala penderitaan. Saudara, apa artinya Kristus menjadikan kita lebih dari pemenang? Ketika melewati masa-masa sulit seperti sekarang, kita sudah mengalami pandemi hampir 2 tahun, dan ini betul-betul menghantam banyak orang dari berbagai aspek, bahkan berbagai golongan. Semua mengalami masalah yang sama, kesulitan yang sama. Semua mengalami beban yang luar biasa secara ekonomi, kesehatan, berapa banyak orang yang sudah terkena COVID, lalu secara ekonomi pekerjaan terpengaruh. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bahwa ketika kekuatan kita gagal, ketika kita tidak tahu harus berbuat apa, kasih Kristuslah yang menyertai kita, yang akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Kita menang bukan karena hebat kita, tapi karena Kristus yang menyertai kita. Seperti firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Hal ini penting bagi kita saudara, supaya kita menyadari bahwa tanpa Dia, tanpa Yesus,
dalam kehidupan kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam situasi yang normal, kadang-kadang kita lupa kepada Tuhan. Kita merasa kita punya kemampuan, kita punya kekayaan, kita punya kedudukan, dan hal itu bisa menolong kita melewati hari-hari. Tetapi ketika semua gagal, kita tahu bahwa hanya Yesuslah yang mampu menolong kita melewati segala penderitaan, segala masalah yang terjadi. Hari ini, pagi ini kita mau belajar dari sebuah kisah dalam firman Tuhan di Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai 43. Ya, yang menunjukkan bahwa Yesus sungguh cukup bagi kita. Yesus dialah yang memberikan kita kemenangan melewati segala masalah dan penderitaan. Dalam kisah Markus pasal kelima ini, ada situasi dan kondisi yang berbeda. Ada 3 situasi yang membutuhkan pertolongan Yesus. 3 hal yang berbeda. Orang yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, tetapi semuanya mengalami kemenangan oleh karena Kristus yang memberi jawaban. Mari kita mau perhatikan baik-baik saudara firman Tuhan. Saya tidak akan bacakan seluruh ayatnya, tapi saudara di rumah bisa buka Markus pasal yang kelima mulai ayat 21 sampai 43. Ya, judul perikopnya Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Yang pertama kita mau lihat ada seorang yang namanya Yairus. Ya, dia seorang kepala rumah ibadat. Dia adalah seorang ayah yang putus asa. Keadaan Yairus pada saat itu dalam ayat yang ke-22 dikatakan begini, datanglah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus, tersungkurlah ia di depan kakinya, bukan untuk menyembah Yesus, tapi untuk memohon. Ya. Apa keinginan Yairus? Di ayat yang ke-23 dikatakan, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Jadi keinginannya adalah supaya Yesus datang dan meletakkan tangannya atas anaknya supaya anaknya selamat dan hidup. Karena ada satu poin di sini dikatakan anaknya sakit dan hampir mati. Tapi ada masalah yang terjadi ketika Yairus datang saat itu. Kebutuhan Yairus untuk Yesus datang ke rumahnya dan menolong dia terganggu oleh kebutuhan orang lain. Terganggu oleh siapa, saudara? Kalau kita baca dalam firman Tuhan ini, ada orang lain lagi yang juga mempunyai kebutuhan dan membutuhkan ditolong oleh Yesus. Yaitu seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Bagaimana keadaannya? Wanita ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah pergi ke berbagai tabib, dokter, dan belum mengalami kesembuhan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Maka ia berusaha mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ya. Keinginannya di ayat 28 dikatakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi wanita yang pendarahan 12 tahun ini, dia mengalami pendarahan, penyakit selama 12 tahun. Kalau saudara baca, dikatakan telah berulang-ulang datang ke tabib, dokter, tapi tidak ada kesembuhan. Setelah dihabiskan semua yang ada padanya, artinya hartanya sudah habis untuk berobat. Tapi tidak ada kesembuhan, bahkan penyakitnya makin memburuk. Dan dia mendengar tentang Yesus dan dia berusaha untuk datang dan menjamah jubah Yesus. Keinginannya adalah supaya dia disembuhkan. Katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya. Sekali lagi saudara, masalah dari wanita ini adalah penyakitnya tidak tersembuhkan. Karena penyakitnya tidak sembuh-sembuh, dia dikucilkan orang. Dia sudah datang berbagai dokter, berbagai tabib. Semua yang ada padanya habis.
tapi keadaannya makin memburuk. Tapi ketika dia melihat Yesus, dia berusaha menjamah jubahnya dan dia berhasil menjamah jubahnya, maka jawaban Tuhan pada saat itu. Ayat 29 dikatakan, seketika itu juga pendarahannya berhenti. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 34, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara perhatikan dari kisah tadi, ada Yairus yang butuh pertolongan, anaknya sakit hampir mati. Dia ingin Yesus segera datang ke rumahnya, meletakkan tangan atas anaknya supaya anaknya selamat dan hidup. Tetapi ketika dia sedang memohon kepada Yesus, kebutuhan Yairus ini terganggu karena Yesus pada saat itu harus menghadapi wanita yang pendarahan 12 tahun. Kalau saudara baca ketika Yesus berjalan, dia merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Dia bertanya, siapa yang telah menjamah jubahku? Artinya hal ini menunda kedatangan Yesus ke rumah Yairus. Saudara perhatikan, kebutuhan Yairus, keinginan Yairus, ada kebutuhan, masalah yang dihadapi wanita yang pendarahan 12 tahun. Tapi semua mengalami kemenangan oleh karena Yesus. Yairus, ayah yang putus asa ini, dia berharap ketika dia berkata kepada Yesus, anakku sakit dan hampir mati, dia berharap Yesus segera datang, tapi terganggu oleh wanita yang pendarahan 12 tahun ini. Ayat ke-35, ketika Yesus masih berbicara dengan wanita yang tadi, yang pendarahan 12 tahun, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, jadi keluarganya Yairus datang. Lalu berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Sepertinya kebutuhan Yairus saat itu sudah tidak dapat jawaban. Karena saat itu Yairus berkata anaknya sakit dan hampir mati. Dia berharap Yesus segera datang, meletakkan tangan atas anaknya dan anaknya selamat dan hidup. Tapi sekarang karena Yesus tertunda oleh wanita yang pendarahan 12 tahun ini, tiba-tiba orang dari rumahnya datang dan berkata anaknya sudah mati. Untuk apa engkau menyusah-nyusahkan lagi guru? Tapi yang luar biasa, jawaban Tuhan, penyediaan Tuhan bagi kita, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ayat 36 Yesus berkata begini, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka, dan dia berkata kepada kepala rumah ibadat ini, jangan takut, percaya saja. Saudara, saat ini mungkin saudara juga sedang mengalami hal yang mirip. Saudara merasa punya masalah, punya kebutuhan, tapi belum mendapat jawaban, bahkan terganggu oleh masalah yang dialami orang lain. Bahkan mungkin saudara merasa sepertinya, wah kalau begini terlambat. Tapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Lalu ayat yang ke-40, ketika Yesus datang akhirnya ke rumah Yairus, Yesus datang ke rumah Yairus, orang-orang berkata, anak itu sudah mati, percuma. Tidak ada gunanya lagi. Ya. Orang-orang itu tertawa. Ya. Padahal Yesus berkata, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tapi orang-orang itu mentertawakan dia. Lalu diusirnya semua orang itu. Semua orang-orang yang tidak percaya itu diusir. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu masuk ke kamar anak itu. Yairus dan istrinya masuk ke dalam kamar anaknya yang katanya sudah meninggal. Ya, apa yang terjadi? Ditemui adalah seorang anak perempuan yang mati. Tapi Yesus berkata, dia tidak mati, dia hanya tidur. Ayat 41 dikatakan firman Tuhan, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan seketika itu juga, anak itu bangkit, berdiri, dan berjalan. Ya.
sebab umurnya sudah 12 tahun. Itu kata firman Tuhan. Semua orang yang hadir sangat takjub. Saudara perhatikan, ada 3 orang, Yairus yang sangat-sangat sedih karena anaknya sakit dan hampir mati, datang menjumpai Yesus. Wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, lalu anak perempuannya Yairus ini yang sakit dan hampir mati dan bahkan mengalami kematian dan berusia 12 tahun. Ya. 3 orang ini mengalami kondisi yang berbeda, tapi semua mendapatkan jawaban oleh Yesus Kristus. Dan semua mengalami kemenangan, saudara. Dari kisah ini, saudara, saya menyimpulkan ada 3 kebutuhan manusia akan Kristus, akan Yesus. Yairus, ya, ayah yang putus asa, dia berkata, saya butuh berjumpa dengan Yesus. Ketika dia tahu anaknya sakit dan hampir mati, dia butuh berjumpa dengan Yesus. Maka dia berusaha mencari Yesus, lalu meminta supaya Yesus datang. Perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, dia berkata, asalku jamah saja jubahnya. Saya butuh menjamah dia. Lalu anak perempuan yang mengalami kematian itu, dia butuh mendengar firman. Ketika Yesus berkata, hai anakku, aku berkata kepadamu bangunlah, maka ia bangkit dari kematian. Saudara, kita semua punya kebutuhan yang sama. Kita butuh berjumpa dengan Yesus. Kita butuh menjamah Yesus. Kita butuh mendengar firman-Nya. Tapi ada tantangan, saudara, ketika kita menunggu jawaban. Ya. Ketika Yairus datang kepada Yesus, dia berharap Yesus segera datang. Dia terganggu oleh kebutuhan orang lain. Ketika Yairus menunggu jawaban, orang berkata, ada kabar-kabar yang negatif. Anakmu sudah mati, percuma, tidak mungkin lagi. Tapi saudara, ketika ada tantangan saat menunggu, ada 2 hal yang Yesus katakan. Jangan takut, percaya saja. Ketika ada tantangan, saudara, ketika kita menanti jawaban doa kita, ketika kita mengalami masalah penderitaan, Yesus berkata kepada kita, jangan takut, percaya saja. Selama masa pandemi ini kita mengalami, saudara, mungkin ada yang terpapar COVID, mengalami kelemahan tubuh, secara ekonomi, pekerjaan, terpengaruh oleh karena kondisi pandemi ini. Saudara menantikan jawaban dari Tuhan. Ada banyak berita-berita negatif yang terjadi di dunia ini. Ada banyak hal yang sepertinya menghalangi saudara untuk menerima jawaban, untuk menerima kemenangan. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Kata Yesus ketika perempuan yang pendarahan 12 tahun itu berhasil menjamah jubahnya dan disembuhkan. Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita perlu pelihara iman, saudara. Jangan takut, percaya saja. Karena Yesus pasti akan memberi jawaban dalam kehidupan kita. Saudara, pagi hari ini saya mau mengingatkan kepada setiap kita. Apapun yang terjadi, masalah apapun yang kita alami. Firman Tuhan sudah katakan bahwa hari-hari terakhir memang akan datang masa yang sukar. Tapi Yesus berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sedetik pun. Bahkan dalam Filipi pasal 4 ayat 13, firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yesus yang memberi kekuatan kepada kita supaya kita sanggup menanggung segala perkara, menghadapi segala situasi. Saudara, saya tidak akan panjangkan lagi firman Tuhan pagi hari ini, tapi saya mau kita sama-sama perhatikan firman Tuhan terakhir yang memberikan sebuah jaminan kepada setiap kita bahwa Kristus menjadikan kita lebih daripada pemenang. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-31 sampai 39 saya akan bacakan, saudara perhatikan. Mungkin saudara nanti di rumah boleh baca ulang. Judul perikopnya berkata, keyakinan iman.
Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Wow, ini luar biasa saudara. Ini sebuah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita dalam firman Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Hari-hari ini apa yang saudara alami? Firman Tuhan katakan, penganiayaan, kelaparan, sakit penyakit, pandemi sekalipun, ekonomi apapun, tidak akan sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebab kasih-Nya sungguh luar biasa, melebihi segala apapun. Dan Dia berjanji Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pagi ini sudah kita melihat, apapun kebutuhan kita, hanya Yesus yang menjadi jawaban. Kalau Yesus ada dalam kehidupan kita, Dia yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Kita menang bukan karena hebat kita, bukan kuat gagah kita, tapi karena kasih Kristus yang menyertai kita. Luar biasa saudara. Mari kita pegang teguh kebenaran firman Tuhan ini. Yesus yang memberi jaminan kepada kita. Ada sebuah lagu yang saya senang sekali. Ya, lagu ini berkata, Christ is enough for me. Sebab Dialah yang memampukan kita menghadapi segala sesuatu. Bahkan Dia yang membawa kita melewati segala masalah dan penderitaan dan menjadikan kita lebih daripada pemenang oleh karena kasih-Nya. Yesus adalah pembuat jalan. Yesus adalah pembuat mujizat. Ketika kita sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Yesus terus bekerja. Yesus akan berikan jalan keluar kepada kita semua. Hari ini saudara, mari pegang kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini berkata, jangan takut apa yang saudara alami. Jangan takut. Apa yang saudara sedang hadapi saat ini, jangan takut. Sekalipun sepertinya di depan saudara tidak ada jalan, sepertinya tidak ada kemungkinan, sepertinya tidak tahu mesti bagaimana lagi. Tapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan membuka jalan keluar. Bagaimana Tuhan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Melewati berbagai masalah, penderitaan apapun. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya saudara. Amin buat firman Tuhan pagi hari ini. Mari saudara sungguh-sungguh pegang kebenaran firman Tuhan ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Pegang Yesus, karena Dialah yang menjadikan kita lebih daripada pemenang. Mari kita mau satukan hati, kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Engkau cukup bagi kami Tuhan.
Sebab jika Engkau di pihak kami, siapakah lawan kami? Engkaulah yang oleh kasih-Mu Yesus menjadikan kami lebih daripada pemenang, melewati berbagai masalah dan penderitaan. Pandemi yang kami alami selama hampir 2 tahun ini, kami percaya Engkaulah yang telah menolong kami. Sampai hari ini, bahkan sampai hari esok, Engkau terus menyertai kami. Engkau yang memberi kami kekuatan. Engkau yang memberi kami kesanggupan untuk menanggung segala perkara. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Materaikan ini dalam hati dan pikiran kami. Supaya kami boleh terus menjadi kuat. Kami tidak lagi takut, tapi kami tetap percaya. Sampai kami melihat Tuhan membawa kami lewat kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Bagaimana saudara? Saudara diberkati Tuhan? Saya yakin, dan kita harus meyakini, bahwa selalu ada berkat yang baru di dalam Tuhan. Ya, melalui pujian yang tadi kita naikkan, melalui penyembahan yang tadi kita persembahkan, terlebih kebenaran firman Tuhan yang kita terima, itu memberkati kita semua. Rangkaian ibadah yang kita alami saudara, semuanya memberkati kita. Kita bersyukur hari ini kita boleh menyelesaikan ibadah kita. Tetap setia saudara, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, jangan tinggalkan ibadah. Siapkan hari Minggu ini, khususkan buat Tuhan. Jangan kita melakukan sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Karena hari ini, hari yang dikhususkan Tuhan, Tuhan ingin memberkati saudara. Memberkati rumah tangga saudara, memberkati keluarga saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, apapun. Bahkan studi dan kuliah saudara ingin diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan yang menyaksikan channel ini. Saudara yang mungkin belum bergereja, mari bergabung dengan kami. Sekalipun kita tetap online, tetapi berkat firman Tuhan akan senantiasa memberkati saudara. Mari terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima Dia. Dia yang menjamin keselamatan kita. Dialah meterai keselamatan kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, mari bergabung dengan GGP Elohim di Cicurug dan GGP Elohim Ministry di Sukabumi. Tuhan memberkati kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Jangan tinggalkan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan dan taat kepada perintah-perintahnya. Tuhan memberkati saudara. Mari saudara kita akan mengakhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan buat semua rangkaian ibadah yang kami alami hari ini. Kami yakin dan percaya semua dan setiap rangkaian ibadah yang kami ikuti sungguh-sungguh memberkati kami. Jangan biarkan ada satu perkataan firman-Mu yang terlewati di dalam hati dan benak kami. Tetapi sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami untuk kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menerima semua berkat-Mu hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri dan kami mau menerima dengan berkat Tuhan. Diberkati semuanya yang sudah melayani hari ini. Baik yang memimpin pujian, semua yang terlibat di dalam multimedia, baik pemain musik, baik yang berkhotbah, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari saudara, arahkan hatimu dan tanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkatnya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu,
Diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan yang terus menerus, yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha. Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin, 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 amin. Shalom. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap setia dalam Tuhan, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan